Keeping up with Rizza. Serem banget hari ini Rizza bisa menemani Sobat Mimiu semua selama 20 menit ke depan di Mimiu tentunya. Nah, seperti biasa, Rizza akan kasih bocoran terkait ramalan cuaca pada hari ini. Hari ini suhu Ponorogo 28 derajat Celcius dan akan diperkirakan turun hujan. So, buat Sobat Mimiu yang mau keluar sedia payung sebelum hujan ya. Oke, masuk ke segmen inti. Hari ini kita akan ngobrolin format produksi siaran radio. Kenapa kita? Karena Rizza nggak sendiri. Di sini Rizza ditemani 4 narasumber yang kece-kece. Please welcome Kak Naya, Kak Irul, Kak Mufida, dan Kak Hatta. Hai Sobat Mimiu. Halo. Selamat pagi. Oke, anyway, Rizza tuh pengen banget bagi tips soal produksi radio. Enaknya dimulai dari siapa ya? Kak Naya dulu deh. Gimana nih Kak Naya? Oke, di sini Naya akan memberi tips atau memberikan informasi kepada teman-teman mengenai format siaran radio. Nah, format siaran radio yang sesungguhnya yaitu membuat konsep atau rencana siaran yang sesuai dengan undang-undang penyiaran dan menyesuaikan pada target pendengar. Format radio ini juga menyesuaikan dengan visi dan misi stasiun radio, sehingga ada semacam tuntutan dari setiap stasiun radio untuk berbeda dengan stasiun yang lainnya. Oke, baik. Berarti di sini harus benar-benar menyesuaikan dengan visi misi stasiun radio itu ya, Kak ya? Iya, Kak. Jadi di setiap stasiun radio itu memiliki visi misi yang berbeda. Harus menyesuaikan visi misinya ini karena mereka dituntut untuk tidak sama antara radio satu dengan yang lainnya. Ya, baik. Terus untuk format siaran radio itu gimana ya, Kak ya? Selain format radio yang saya sampaikan tadi, format radio sendiri kalau menurut Ringelstad Matic itu dibagi menjadi 3 ya, Kak. Ada format musik, format informasi, dan format khusus. Yang format musik itu sendiri yaitu radio yang mengedepankan musik atau hiburan. Sedangkan format informasi yaitu radio yang mengedepankan berita atau informasi menjadi sajian utama atau lebih dominan. Kemudian yang format khusus ini yaitu radio khusus etnik, agama, dan campuran. Kemudian di sini Naya akan ngejelasin jenis format radio menurut Michel Sekit. Di sini dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama yaitu contemporary, yang kedua contemporary hit radio, kemudian all news atau all talks, kemudian classic dan oldies. Yang pertama nih aku jelasin dulu ya. Etude contemporary yaitu segmen kaum muda dewasa umur 25 sampai 50 tahunan. Berdaya tarik tinggi, musik pop masa kini, dan balada plus informasi. Kemudian contemporary hit radio atau biasa disebut CHR atau top 40 radio, segmen pendengar remaja atau anak muda belia usia 12 sampai 20 tahun, lagu-lagu terbaru dan lagu-lagu hit masa kini plus tip praktis sebagai informasi. Kemudian all news dan all talks yaitu atau disebut juga sebagai radio berita. Sasaran pendengar muda dewasa rentan usia antara 25 sampai 50 tahun. Kemudian yang terakhir adalah klasik atau oldies, yaitu menyiarkan lagu-lagu klasik dan lagu-lagu lama untuk kalangan dewasa, tua, rentan usia antara 35 sampai 60 tahun. Apresiasi tentang penyanyi dan lirik lagu biasanya lebih penting daripada lagunya itu sendiri. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Kak Naya tentang format siaran radio. Apa aja sih program siaran radio menurut Kak Irul? Baik ya Sobat Mimiu semuanya ya. Jadi sebenarnya program radio itu ada banyak ya. Yang pertama saya akan ngasih tahu tentang program tunggal. Program tunggal sendiri biasa juga disebut sebagai program lepas ya.
yaitu program dengan format acara yang memiliki formula, bentuk, dan syarat-syarat tertentu. Oke, baik Kak. Kalau untuk program sendiri itu biasanya harus ada produser atau presenter gitu nggak sih Kak? Tentu saja ya Kak ya. Untuk program biasanya memiliki produser atau presenter tersendiri, sehingga format acara berdiri sendiri sebagai sebuah program lepas. Dan selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang jenis-jenis program siaran radio. Di sini ada dua yang saya jelaskan. Yang pertama yaitu the talk atau mimbar. Biasanya dilakukan oleh satu orang dan durasi antara 15 sampai 20 menit. Yang kedua yaitu Vox Pop, kependekan dari Vox Populi atau suara rakyat, the voice of people, yaitu pendapat masyarakat di mana saja, secara spontan dan acak. Dan untuk durasi Vox Populi itu biasanya hanya 90 detik atau 1,5 menit. Dan di dalam Vox Populi sendiri ada 6 jenis ya. Yang pertama yaitu wawancara, biasa dibuat berdurasi antara 30 sampai 45 menit. Yang kedua yaitu berita, penyiar hanya membacakan berita sesuai naskah, hanya berupa salam, sapaan, atau pujian di awal dan godaan kecil atau humor di akhir sebagai pesan. Yang ketiga yaitu reportase, seperti tentang sepak bola, lalu lintas di jalan, bisa disiarkan live atau tunda, dan program mandiri ataupun gabungan. Yang selanjutnya yaitu dokumenter, yaitu program yang menyajikan secara audio dan di suatu kejadian yang memiliki nilai dokumenter, yaitu sungguh terjadi atau fakta, tidak biasa, spesifik, dan istimewa. Yang kelima yaitu fitur radio, yaitu suatu program yang menyajikan secara audio suatu pokok bahasan, satu tema diungkapkan lewat sebagai pandangan yang saling melengkapi, mengurai atau menganalisis, menyoroti secara kritis, dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Yang keenam yaitu magazin atau majalah udara. Dalam magazin bisa disajikan dalam mingguan atau bulanan. Di dalamnya biasa terdapat berbagai rubrik. Seperti contoh, majalah udara radio perempuan ada pada rubrik perempuan karir, fashion, dan mode, pendidikan, kreativitas, memasak, kesehatan ibu dan anak, ekspresi. Tadi kan udah dijelaskan nih dari beberapa program yang disampaikan dari Kak Irul. Nah, siapa nih yang mau lanjutin? Dari Kak Mufid atau Kak Hatta dulu? Kak Mufid aja deh dulu. Oke, silakan Kak Mufid. Gimana nih terkait program-program selanjutnya? Oke, makasih Kak Irul atas tadi penjelasan sebelumnya. First of all, I wanna say thank you for having here, and I'm so happy for being here. Oke, hai Sobat Miu Miu, makasih saya udah diundang ke sini ya Kak Riza. Saya akan menjelaskan tambahan dari Kak Irul tadi mengenai program hiburan musik. Hiburan musik yang menyuguhkan dengan unsur audio sudah dikemas dalam bentuk CD maupun kaset. Hiburan musik sendiri itu ada live, baik di studio maupun di luar studio. Musik juga bisa disesuaikan dengan jenisnya. Jadi ketika ada program musik keroncong, nanti musik yang disuguhkan pun juga sejenis keroncong. Begitu pula dengan tradisional, pop, rock, hip-hop, dan musik-musik lainnya yang belum disebutkan. Selanjutnya ada program siaran seni tradisi. Jadi di seni tradisi ini bisa dikemas dalam bentuk tradisi seperti ketoprak, ludruk, wayang, lenong, dan lain-lain. Dilakukan bisa dengan live maupun rekaman. Dilakukan di dalam studio maupun di luar studio. Nah, ada lagi yang namanya program siaran hiburan sandiwara radio. Sandiwara radio ini adalah suatu cerita yang dimainkan lewat medium radio dengan melibatkan tokoh-tokoh cerita dalam permasalahan, konflik yang semakin tajam dan kompleks sehingga akan mencapai klimaksnya. Nah, contoh-contohnya ada fragmen radio.
fragmen radio ini drama radio yang disuguhkan secara pendek. Oke, pendek ya. Selanjutnya ada dokudrama, cerita drama yang diambil dari kisah nyata. Kemudian juga ada sosiodrama, drama yang bertolak dari suatu fakta atau realitas yang kemudian diolah dengan memberi tekanan yang sangat sugestif pada faktor yang mendukung pesan. Kemudian juga ada sandiwara radio tunggal atau cerita lepas. Kisah ini kisah yang selesai dalam durasi 60 menit saja. Kemudian yang terakhir kita juga punya sandiwara radio berseri atau novela. Bentar nih Kak, aku mau tanya sedikit nih tentang sandiwara radio berseri itu kayak gimana sih Kak? Sandiwara radio berseri ini tuh kayak series, bentuknya novela, jadi kita punya chapter per chapter. Jadi setiap program sekali segmen itu akan diceritakan satu chapter dulu, kemudian di program selanjutnya itu akan dikasih chapter kedua, terus ketiga dan seterusnya sampai tamat. Jadi berseri gitu Kak. Oke begitu. Terus ada yang mau disampaikan lagi nggak Kak? Mungkin tambahan program-program lainnya akan disampaikan oleh Kak Atta. Baik, langsung aja Kak. Oke Sobat Mimiu, selanjutnya saya akan menambahkan materi dari Kak Irul dan Kak Mufida. Dan di sini saya bagian dari program berita radio. Nah, di program berita radio ini terdapat bermacam-macam jenis. Yang pertama yaitu news bulletin yang berisi rangkaian berita terkini atau copy strike. Yang selanjutnya news insert atau berita aktual yang berupa strike, news atau feature. Biasanya di sini durasinya sampai 2 atau 5 menit. Dan selanjutnya air magazine atau majalah udara berisi campuran materi dari rubrik-rubrik strike, wawancara dan lain-lain. Dan di dalamnya biasanya terdapat rubrik-rubrik, biasanya berdurasi 1 sampai 4 jam. Dan selanjutnya lagi talk show yang berisi dialog interaktif dengan narasumber. Dan selanjutnya discussion atau menghadirkan narasumber untuk membahas tema tertentu. Dan selanjutnya breaking news, berita yang disajikan dengan mendadak di tengah acara. Dan yang ke-7 dan ke-8 ini tidak ada penjelasan, yaitu filters atau dokumentari. Dan yang terakhir proses produksi berita. Dan di produksi berita ini hanya 4 macam. Yang pertama itu new breaking atau new hunting, yakni bisa berobservasi, studi literatur, wawancara ataupun dengan berita dari koran ataupun media online oleh produser. Dan selanjutnya new writing, penulisan ulang oleh script writer atau editor berita. Dan selanjutnya news order, penentuan urutan berita, misalnya politik, ekonomi, hingga OR dan lain-lain. Dan yang terakhir ini news presentation, penyajian berita oleh penyiar oleh pembaca berita atau new presenter dengan gaya bicara atau storytelling, yaitu merupakan peristiwa atau masalah dengan gaya yang bebas, ya sesuai gaya kamu guys. Oke, tadi itu tuh penjelasan dari berbagai macam-macam program. Oke Sobat Mimiu semua, sekarang kita sudah berada di penghujung acara. So makasih buat keempat narasumber yang kece-kece badai. Buat narasumber terima kasih banyak ya. Sama-sama Kak. Thank you for having us. Oke. We're so happy for being here. Dan makasih banyak buat Sobat Mimiu yang udah stay tune sampai sekarang. Jadi mohon maaf kalau Ridza ada salah kata. Dan Ridza mau ngingetin lagi nih buat sobat-sobat Mimiu yang mau kirim curhat-curhat galau atau kirim salam, bisa kirim doa di nomor 083 321 209 982. Ridza ulang lagi sekali lagi ya. 083 321 209 982. So kita bakal bacain curhat-curhat dan salam kamu minggu depan. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.